Selamat pagi anak hebat Bu Guru, anak Surabaya siap menuntut ilmu. Siapkan dirimu, siapkan alat tulismu, belajar dari rumah bersama guruku. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar bersama di Jawa Pos TV. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar bersama di Jawa Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 3 Surabaya yang hebat, cerdas dan bersemangat. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Pastinya kalian tetap sehat, selalu bahagia dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu, masih ingat tidak? Ya, masih ingat pastinya ya. Ibu bernama Ibu Tri Cici Ramawati. Ibu dalam kesehariannya bertugas di SDN Manokan Wetan 4 Surabaya. Selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar dengan Ibu dalam program keseharian kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Program ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan Jawa Pos TV. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti semangat ya belajar dari rumah? Nah, masih ingat tidak Bu Guru setiap harinya belajar apa? Ya, masih ingat tidak ya? Pasti tetap ingat ya. Ibu dalam kesehariannya juga di sekolah jadi guru kelas, namun sekarang akan belajar tentang seni budaya dan prakarya kelas 3. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan dengan materi karya seni dekoratif. Nah, jadi kalian harus belajar di rumah tentang karya seni dekoratif. Nah, pada pagi hari ini kalian akan belajar tentang unsur-unsur karya dekoratif dan juga membuat sebuah karya seni dekoratif. Belajar sama-sama ya anak-anak ya. Iya. Iya. Nah, anak-anakku, pastinya kalian tadi tentang tema tumbuhan ya anak-anak ya. Nah, kita akan belajar tentang lagu tomat. Nah, pastinya di buku tema kalian sudah ada lagu tomat ya di buku tema kalian ya. Marilah kita belajar menyanyikan lagu tomat ya, supaya kalian juga mengerti bagaimana itu lagunya. Siap? Kalian udah ikuti ya? Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buat tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buat tomat berguna. Ayo, boleh diikuti di rumah ya, bernyanyi sama-sama. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buat tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buat tomat berguna. Lah, pasti semuanya sudah semangat ya menyanyi lagu tomat di rumah. Iya, tomat itu banyak sekali manfaatnya ya anak-anak ya. Nah, jadi kalian harus suka makan sayuran. Oke, nah kita sebagai manusia harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Ya, tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia dan perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kita harus merawat apa? Merawat tumbuhan juga.
Nah, manfaat daripada tumbuhan yaitu yang pertama, menghasilkan oksigen pada waktu proses fotosintesis ya, dan mengatasi polusi udara. Di jalan-jalan raya juga ada banyak pohon-pohon lidah mertua untuk mengatasi polusi udara. Kemudian, menjaga kondisi tanah yang baik dan mengurangi kemungkinan erosi tanah. Kemudian ada sebagai obat dan makanan. Jadi banyak tanaman yang juga sebagai obat ya, mungkin tanaman kelor, tanaman sirih dan lain sebagainya. Bisa juga sebagai tempat berteduh dari sengatan matahari. Jadi kalau panas kita bisa di bawah pohon ya. Tanaman atau ruang hijau memiliki dampak positif, yaitu dapat mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan harga diri dan suasana hati. Jadi biasanya saat kalian kepingin refreshing ke gunung ya, jadi suasananya lebih senang seperti itu. Bahan tanaman produk sehari-hari bisa dari buku, bisa dijadikan kertas, furnitur dan pakaian. Jadi meja juga dari pohon atau tanaman ya, jadi kayu jati. Berikutnya, nah ini ada sebuah anak ya yang sedang membantu orang tuanya. Sani sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Sani memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada banyak sekali macam-macam motif daun dan bunga pada kain batik tersebut. Sani sangat tertarik dengan motif daun dan bunga yang ada pada pakaian ya, lemari pakaiannya ibu. Nah, perhatikan ini. Ini adalah waktu Bu Cici menarikan tari batik Indonesia. Coba motifnya, ada motifnya tidak lah? Kira-kira kalian bisa tebak itu motif apa? Ayo, motif yang ada pada kain batik tersebut. Ayo, pasti ya tebak-tebakan nanti ya. Ayo, ya siapa yang tahu motif apa? Iya, betul sekali, motif tanaman atau tumbuhan yang Ibu Cici bawa saat menari ya. Berikutnya adalah gambar dekoratif. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang Sani melihat pakaian ya di rumahnya, banyak sekali motifnya. Kemudian Bu Guru juga menarikan tari batik Indonesia, juga ada motifnya. Nah, kalian pada pagi hari ini akan belajar tentang gambar dekoratif ya. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang terdiri dari gabungan motif hias dan komposisi warna. Tujuannya agar permukaan benda hias ini menjadi lebih indah. Namun gambar dekoratif itu dibuat secara sederhana dan tidak menggunakan bentuk aslinya. Pasti penasaran kan anak-anak ya tentang karya dekoratif? Jangan kemana-mana, akan ada jeda yang mau lewat. Tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, biasa kita mau semangat ya, sebelumnya Bu Guru mau kasih kalian yel-yel dulu ya. Kalau Bu Guru bilang ini, anak kelas 3 Surabaya, aktif, kreatif, dan mandiri. Bisa, pasti bisa, yes. Diikuti ya di rumah ya. Anak kelas 3 Surabaya, aktif, bisa, pasti bisa, yes. Pastinya anak kelas 3 Surabaya kreatif semua ya. Kreativitasnya boleh kalian munculkan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang gambar dekoratif, bahwa gambar dekoratif terdiri dari gabungan hiasan dan komposisi warna. Namun kalian aslinya seperti itu ya Nana. Kemudian motif hiasan pada dekoratif biasanya berupa apa ya? Ayo, siapa yang tahu berupa apa? Oke, biasanya pada tumbuhan, seperti tumbuhan motifnya ya. Kemudian selain tumbuhan ada motif hewan. Nah, selain itu juga ada motif bunga, ada tumbuhan, ada hewan, ada bunga, juga ada bentuk manusia ya, karya motif seperti itu. Nah, berikutnya motif hias dapat dibuat pada
Nah, yang pertama hewan ya. Hewan bisa digambar pada sebuah kertas. Nah, ada yang kedua bunga ya. Kemudian ada 3, batik itu geometris. Yang keempat ada bentuk manusia pada batik ya, kain batik. Dan yang keenam juga kain batik. Pada kesemua ini, gambar ini bisa di dalam kertas, bisa di kain, kayu, kulit, tembak. Itu. Nah, ada 2 jenis geometris, yaitu motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Itu namanya motif hias geometris. Nah, contohnya seperti tadi, seperti bangunan dan berulang-ulang ya, anak-anak pada batik tadi. Nah, ini juga termasuk contoh kreatif geometris. Yang berikutnya motif geometris ialah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, seperti itu. Ya, berikutnya adalah, nah ini gambar dari Nah, juga ini adalah tumbuhan. Nah, anak-anak, berikutnya adalah manusia. Jangan di sini, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, guru lanjutkan lagi ya tentang karya dekoratif. Tadi sudah ada karya dengan motif geometris. Yang kedua yaitu dengan motif non-geometris, yaitu memiliki bentuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Pasti ada di batik yang kalian temukan ya di sekitar rumah ya. Berikutnya, keindahan setiap motif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, unsur-unsur karya dekoratif yaitu antara lain yang pertama titik. Titik adalah sesuatu yang bentuknya kecil dan memiliki dimensi. Ya, pastinya kalian tahu ya titik itu seperti apa. Nah, yang kedua ada garis. Garis adalah goresan memanjang memiliki arah tertentu. Itu tadi adalah garis. Yang ketiga bidang. Bidang adalah unsur yang didapat dari pertemuan ujung-ujung garis. Berikutnya ada bentuk. Bentuk adalah hasil penggabungan beberapa bidang. Yang kelima, tekstur adalah wujud dari permukaan suatu gambar dekoratif. Dan yang keenam, warna adalah sebuah pigmen tertentu yang tertangkap oleh mata dan warnanya melambangkan suasana hati seseorang. Nah, yang paling utama, garis, bidang, dan warna sebagai unsur utama dalam karya dekoratif. Ingat-ingat ya, unsur utama dalam karya dekoratif yaitu garis, bidang, dan warna. Ya, pasti kalian sudah paham ya anak-anak ya. Berikutnya ada macam-macam garis. Yang pertama ada garis lurus vertikal. Ya, gambarnya seperti di layar kalian ya, lurus vertikal. Yang kedua adalah garis lurus horizontal. Seperti ini yang ada di layar, dan garis lengkung. Itu adalah garis lengkung.
Ada juga macam-macam garis miring. Ya, garis miring, ya seperti itu. Garis zigzag, zigzag seperti ini, dan garis bergelombang. Itu adalah macam-macam garis. Selain garis juga ada bentuk. Nah, ada bentuk persegi panjang. Seperti ini, gambar segi panjang ya, persegi panjang. Ada segitiga, ada lingkaran, dan ada belah ketupat. Itu bisa dalam bentuk karya dekoratif. Ada warna juga anak-anak, ada warna primer yaitu merah. Ya, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Itu adalah warna-warna primer. Selain itu juga ada warna sekunder, yaitu campuran warna primer. Ada biru, kuning itu menjadi hijau. Ada kuning dengan merah menjadi oranye, merah dengan biru menjadi ungu. Itu adalah warna sekunder. Nah, alat dan bahan yang menggambar dekoratif antara lain yang harus kalian siapkan adalah buku gambar. Nah, buku gambar ya disiapkan di rumah. Ada pensil warna, boleh pensil warna, boleh krayon. Nah, seperti ini. Ya, pensil warna, boleh krayon. Juga ada penggaris. Ada penggaris. Nah, seperti berguru bawah. Ada juga pensil untuk menggambar. Ada juga pensil. Nah, sudah disiapkan belum di rumah? Pastinya sudah ya Nana untuk menyiapkan gambar dekoratifnya. Nah, langkah-langkah membuat gambar dekoratif yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Tadi sudah disiapkan kan tadi ya? Pastinya sudah di rumah. Yang kedua, menentukan bidang yang akan digambar. Yang ketiga, memilih desain motif hias yang akan digunakan. Yang keempat, menggambar motif hias pada bidang yang ditentukan. Dan yang kelima, menyelesaikan warnanya. Ya, yang pertama yaitu tahapan menggambar dekoratif, membuat pola gambar dulu. Ya, yang kedua adalah tetapkan pola gambarnya seperti apa. Dan yang ketiga, lengkapi gambar dengan pensil warna. Nah, ini sekarang Bu Guru akan membuat gambar. Kalian bisa memperhatikan ini. Bu Guru akan membuat bunga ya. Bu Guru akan membuat bunga. Ya, akan membuat bunga seperti ini. Nah, pertama kalian bisa membuat lingkaran dulu. Buat lingkaran dulu ya. Nah, kalau sudah membuat lingkaran, kalian bisa mendekornya. Untuk bunga ya. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah membuat spiral. Nah, kalau sudah, kalian bisa membuat bentuknya. Iya. Nah, ini ya. Ya, kasih garis-garis. Kemudian kalian bisa ini membuat daun. Ya, sini juga buat daun. Ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Ya, ini beri daunnya ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Nah, itu membuat pola dasar dulu. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini ya. Seperti ini adalah pola bunga tanaman ya. Nah, nanti kalian bisa memberikan warna agar lebih indah dan lebih menarik.
Nah, ini tadi gambar motif tumbuhan ya. Kalian bisa berkreativitas seperti apa saja bentuknya, seperti ini juga boleh, seperti ini juga bisa ya. Nah, adalah ini bentuk-bentuk dari gambar dekoratif tanaman ya. Berikutnya yaitu perhatikan saat menggambar dekoratif, yaitu kerapian dan kebersihan dalam menggambar ya. Jadi harus bersih buku gambarnya. Yang kedua, kreativitas bentuk motif hias. Ada dua bentuk dalam kreativitas tumbuhan ya. Yang ketiga, komposisi warna. Jadi harus warnanya harmonis ya. Nah, ini tadi contoh yang seperti ini adalah contoh gambar geometris ya. Nah, ini. Nah, Bu Guru sudah menggambar membuat karya dekoratif dari bangun-bangun dekoratif bentuk ya, seperti ini bentuknya. Geometris lah. Kalau yang non geometris seperti ini. Nah, dari tanaman. Bentuk tumbuhan. Nah, seperti ini ya. Non geometris. Juga bisa ada pada caping. Nah, Bu Guru juga bisa melukisnya atau membuatnya di caping. Loh, dibuat hidroponik bisa, tanaman nanam bisa ya, banyak sekali manfaatnya ya. Nah, berikutnya manfaat menggambar bagi anak. Yang pertama, melatih kecerdasan motorik. Kalian jadi semakin berkreativitas, jadi tambah pintar. Yang kedua, sebagai media berekspresi. Jadi suasana hati kalian bisa menggambar ya. Yang ketiga, meningkatkan memori, cepat ingat ya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mengatasi gangguan mental ataupun trauma. Yang ketujuh, melatih kesabaran. Jadi lebih sabar, lebih telaten kalau mau menggambar. Salah dikit harus pelan-pelan supaya hasilnya lebih bagus waktu menggambar. Meningkatkan fokus. Jadi fokus mau gambar apa, setting seperti apa, dibuat seperti imajinasinya. Yang ke-9, meningkatkan kreativitas. Dan yang ke-10, mengurangi emosi negatif. Itu tadi adalah manfaat menggambar bagi anak. Nah, kesimpulan, kita sudah sampai ke kesimpulan pada hari ini, yaitu gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang terdiri dari gabungan motif hias dan komposisi warna. Jadi harus harmonis ya. Yang kedua, garis, bidang, dan warna sebagai unsur utama karya dekoratif. Yang ketiga, pentingnya kerapian, kebersihan, kreativitas, dan komposisi warna dalam karya dekoratif. Yang terakhir, banyaknya manfaat daripada menggambar tadi. Jadi manfaatnya tadi kamu tambah menjadi pintar dan banyak kreativitas. Tugas untuk kalian, Bu Guru punya hadiah. Buatlah hiasan dekoratif dengan mengamati berbagai macam bentuk tumbuhan yang ada di lingkungan kalian. Boleh di rumah, boleh di sekolah, sesuai dengan buku tema halaman 133, tema 2 halaman 133, kemudian berilah gambar dekoratif dan perpaduan warna yang harmonis. Dan jangan lupa kalian foto, kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Begitu ya anak-anak ya, pasti kalian tetap semangat ya mengumpulkan tugas kalian ke Bu Guru ya. Anak-anak sudah 30 menit berlalu Bu Guru menemani kalian belajar tentang karya dekoratif. Marilah kita penutupnya dengan doa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan kemana-mana, dan tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.